Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini kami akan membahas tentang teori produksi dan fungsi produksi kode 12. Happy watching. Yang pertama kita akan membahas tentang teori produksi. Teori produksi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Dengan kata lain, teori produksi mengajarkan sebuah mekanisme agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Konsep utama yang digunakan dalam teori produksi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan input tertentu, dan menghasilkan sejumlah output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jika kondisi tersebut tercapai, perusahaan dapat mencetak keuntungan yang optimal. Faktor-faktor teori produksi. Ada beberapa faktor dalam teori produksi, di antaranya yang pertama, faktor produksi asli. Faktor produksi asli meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja. Sumber daya alam yang dimaksud di sini meliputi udara, hewan, tumbuhan, panen hasil alam, dan lain-lain. Dengan bahan-bahan tersebut, manusia dapat mengolahnya menjadi bahan mentah, setengah jadi, atau bahkan barang jadi. Sementara untuk tenaga kerja adalah manusia yang mengolah sumber daya alam tersebut menjadi barang yang siap dikonsumsi. Yang kedua adalah faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan merupakan faktor produksi yang tidak berhubungan secara langsung dan merupakan karya yang berasal dari pemikiran dan kemajuan budaya manusia. Di antara yang termasuk faktor produksi turunan adalah modal, kewirausahaan atau entrepreneur, dan teknologi. Produksi dalam skala besar memerlukan modal agar dapat mencapai output yang telah ditargetkan. Yang termasuk modal adalah dana, mesin, gedung bangunan, dan peralatan lainnya yang berperan dalam proses produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan entrepreneur adalah kemampuan seseorang untuk melakukan manajemen tim hingga bisnis sehingga usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna juga merupakan faktor penting dalam produksi sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi teori produksi. Fungsi produksi merupakan fungsi dalam bentuk persamaan matematika yang menjelaskan hubungan output dengan input yang dipakai selama proses produksi berlangsung. Fungsi produksi memberikan prediksi jumlah output yang memungkinkan yang dihasilkan oleh produsen dengan mengkombinasikan berbagai macam input yang mungkin untuk terjadi. Dengan fungsi produksi, produsen dapat merancang harga pokok produksi dan kuantitas produk yang dihasilkan. Tidak hanya itu, fungsi produksi juga dapat memberikan gambaran kombinasi input yang harus digunakan. Teori produksi dengan dua macam faktor produksi variabel. Yang pertama, isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Yang kedua adalah perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Yang keempat, kurva anggaran produksi. Kurva anggaran produksi atau isokos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Yang kelima, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Teori produksi jangka pendek dan jangka panjang. Teori produksi dalam suatu proses produksi, terdapat proses produksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori produksi dalam jangka pendek. Jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi
ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga fixed input atau masukan tetap. Fixed input dalam jangka waktu ini umumnya adalah kapital atau modal. Yang kedua, teori produksi dalam jangka panjang. Teori jangka panjang merupakan periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi ini diperkenalkan pertama kali oleh Cobb CW dan Douglas PH pada tahun 1928 melalui artikel majalah ilmiah American Economic Review 18 dengan judul A Theory of Production. Definisi fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel dengan variabel yang satu disebut dependent variable atau Y yang dijelaskan dan yang lain disebut independent variable atau X yang menjelaskan. Penyelesaian hubungan antara Y dan X adalah biasanya dengan cara regresi, yakni variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Oleh karena itu, kaidah-kaidah pada garis regresi juga berlaku pada penyelesaian fungsi Cobb-Douglas. Salah satu model pengukuran produktivitas yang sering digunakan adalah pengukuran berdasarkan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih. Variabel yang satu disebut variabel independen atau Y, dan yang lain disebut variabel dependen atau X. Cobb-Douglas itu sendiri merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi secara luas, digunakan untuk mewakili hubungan output untuk input. Hal ini diusulkan oleh Knut Wicksell pada tahun 1851 sampai 1926 dan diuji terhadap bukti statistik oleh Carl Stopp dan Paul Douglas di tahun 1900 sampai 1928. Adapun kelebihan dari fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu pertama, bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas bersifat sederhana dan mudah penerapannya. Yang kedua, fungsi produksi Cobb-Douglas mampu menggambarkan keadaan skala hasil atau return to scale, apakah sedang meningkat, tetap, atau menurun. Yang ketiga, koefisien fungsi produksi Cobb-Douglas secara langsung menggambarkan elastisitas. Dan yang terakhir, koefisien intercept adalah fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan indeks efisiensi produksi dari setiap input yang digunakan dan dipertimbangkan untuk dikaji dalam fungsi produksi Cobb-Douglas itu, yang secara langsung menggambarkan efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output dari sistem produksi yang dikaji. Fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama, spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data. Apakah data yang dipakai sudah benar, terlalu ekstern ke atas atau sebaliknya. Kesalahan pengukuran ini akan menyebabkan besaran elastisitas menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang terakhir, dalam praktek, faktor manajemen merupakan faktor yang juga penting untuk meningkatkan produksi. Tetapi variabel ini kadang-kadang terlalu sulit diukur dan dipakai dalam variabel independen dalam pendugaan fungsi produksi Cobb-Douglas. Bentuk umum fungsi produksi Cobb-Douglas adalah Q sama dengan theta dikali I dikali alpha, dengan keterangan Q adalah output, I adalah jenis input yang digunakan dalam proses produksi dan dipertimbangkan untuk dikaji, theta adalah indeks efisien penggunaan input dalam menghasilkan output elastisitas produksi dari input yang digunakan, dan alpha adalah elastisitas produksi dari input yang digunakan.